Satu tahun lalu, indeks harga saham gabungan terjun bebas sampai ke level 3.900 gara-gara pandemik COVID-19. Saat ini, indeks memang sudah pulih dan bergerak di level 6.100-an dengan ekspektasi perbaikan ekonomi kembali pulih. Tapi luka yang dalam dari krisis tahun lalu membuat banyak industri harus menggeser strategi bisnis di masa pemulihan ini. Berikut ini tips dari Roy Sambel, Professor for Finance and Investment di IPMI International Business School untuk memilih sektor dan saham yang menarik. Nah, sekarang kelihatannya memang bolak-balik stabilnya di antara 6.000-6.300-an ya, dalam beberapa periode terakhirnya ya, kalau dilihat dari grafik-grafik sebelumnya. Nah, tapi kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonominya memang sudah lebih membaik ya, karena waktu kuartal kedua kan minusnya 5, kemudian membaik sampai akhir tahun jadi minusnya cuma 2. Nah, itu adalah berita yang bagus. Dan kalau kita lihat di sekeliling kita, dari pandangan mata yang kelihatan itu banyak kegiatan sudah mulai pulih ya. Namun memang tidak bisa serta-merta jadi baik, karena itu tahun lalu itu lukanya cukup dalam. Nah, banyak sektornya itu pasti kan kena cash flow-nya dalam, itu makan waktu kira-kira 2-3 tahun baru akan bisa pulih kembali tuh. Namun yang namanya indeks itu kan bukan nunggu ekonominya pulih full, tapi adalah ekspektasi ke depan. Cuma kalau kita lihat ke depan masih ada potensi untuk naik ya. Nah, meskipun akhir-akhir ini sempat pom-pom saham gitu. Jadi banyak saham-saham kecil yang ada cheerleadernya mendadak jadi naik, sementara kalau dilihat dari fundamentalnya masih diragukan. Nah, kalau terakhir indeks di 6.100-an, menurut saya sih ke depannya masih bisa pulih ke atas 6.500-an gitu ya. Jadi minimal ada 10% return lagi tahun ini akan bagus. Tapi juga tentu harus pilih-pilih sahamnya juga ya. Pulihnya yang rasanya memang sesuai dengan fundamental itu adalah sektor infrastruktur, karena kan ada harapan dari masuknya dana dari sovereign wealth fund yang sudah dapat komitmen yang totalnya sekitar 225 triliun. Nah, meskipun tadinya tuh perusahaan-perusahaan karya memang sudah dipush sampai limit adanya SWF ini, jadi semacam dalam tanda petik ini ada BPPN-nya untuk karya-karya dan infrastruktur nih ya. Struktur permodalannya yang tadinya udah berat di utang dan sulit untuk tambah pembiayaan, sekarang udah bisa masuk meskipun nggak semuanya pakai cash yang masuknya ya. Tapi paling tidak tahap pertama adalah pemulihan dari struktur permodalannya dulu, dan memang proyek-proyek infrastruktur kita lihat masih banyak opportunity-nya. Di Indonesia minimal sampai 20-30 tahun ke depan itu infrastruktur akan tetap dibutuhkan. Kalau yang lain begitu infrastrukturnya bagus, harapannya yang lainnya akan ada spillover efeknya ya, efek tularannya ya. Saham-saham yang healthcare itu memang fundamentalnya tertolong banget ya. Kemudian saham yang teknologi komunikasi dan informasi itu juga menjadi salah satu yang sangat tertolong dengan ada fenomena peluang di balik krisisnya nih ya. Nah, kemudian berikutnya juga itu saham-saham yang berhubungan dengan supply chain-nya energi listrik ya, supply dari nikelnya untuk baterai ya, seperti itu. Dan juga ada programnya pemerintah untuk mengganti batu bara menjadi gas gitu ya, dan sudah ada diumumkan 30-an titiknya itu yang akan menjadi prioritas untuk dibangun pelabuhan untuk supply chain-nya gas ya di seluruh Indonesia, termasuk dengan gudang terapungnya atau floating storage-nya. Consumer good tentu ya, itu adalah biasanya adalah sektor yang bertahan ya dalam krisis, dan kita lihat ini sudah mulai pulih kembali. Permintaannya yang sangat kena dalam kan itu sektor pariwisata tuh. Sektor pariwisata tuh yang memang bleedingnya luar biasa, karena turis asing yang tadinya sudah bisa hampir 2 juta per bulan mendadak turun 90% turun, cuma tinggal 100-200 ribu per bulan. Itu memang dropnya dahsyat sekali gitu. Memang perlu waktu kalau sektor pariwisatanya, karena memang bleedingnya dalam sekali, mau kepotong 90% itu. Jadi itu mungkin untuk sementara sektor itu harus hati-hati kalau di situ.
Kalau perbankan juga dengan adanya relaksasi dari peraturan yang diberikan oleh OJK, jadi perbankan memang sangat tertolong. Tapi memang cukup berat, terutama perbankan yang memberikan pembiayaan kepada UMKM. Kalau UMKM tuh boleh dibilang lebih dari 50%-nya rontok ya. Tapi untungnya ini udah ada mulai relaksasi meskipun tidak bisa tertolong 100% karena memang dampaknya dalam. Banyak sekali yang sudah tutup permanen ya, mau direstrukturisasi juga udah nggak bisa kalau udah tutupnya permanen tuh. Harapannya kondisi ekonomi bisa cepat berbalik, UMKM-nya sudah mulai bisa naik kembali, dan dalam masa transisi sudah bisa memanfaatkan ekonomi digitalnya karena banyak UMKM yang tadinya sangat gapteknya untuk memanfaatkan digital, padahal digital menjadi opportunity ke depan. Meskipun kalau kita lihat dari total PDB-nya kita yang 1 triliun US dollar, itu ternyata statistiknya nggak sampai 1% ya pemanfaatan dari ekonomi digital untuk e-commerce-nya gitu ya. Nggak sampai 11 miliar US dollar di banyak sektornya gitu. Tapi itu berarti kan masih ada opportunity untuk maju 99% ya. Itu juga dengan financial inclusion dari digitalnya itu belum sampai 10% ya kalau dilihat dari total unitnya. Tapi itu berarti kedepannya kan masih ada opportunity 90% untuk naik. Nah itu jadi pasti bisnis perbankan nantinya akan berubah, akan bergeser banyak ke digitalnya gitu ya. Karena itu yang menjadi opportunity ke depan. Kemudian perdagangan juga bergeser ke digital. Ya tentu kalau yang batu bara gasifikasi ya yang benar yang memang emiten fokusnya di batu bara seperti PTBA, Darwo dan lain-lain gitu ya. Itu bisa menjadi pendorongnya meskipun faktor pendorongnya itu nggak bisa terlalu cepat juga ya. Program pemerintah untuk memanfaatkan LNG gas yang lebih cepat untuk nge-greennya dan juga untuk yang baterai listriknya, kemudian solar cell terapung. Kelihatannya kalau ke situ emitennya masih minim sekali ya untuk yang seperti itu. Kalau tentang gas itu ya paling-paling yang perlu dilihat PGN itu yang pasti Pegas. Kemudian ya kapal-kapal yang mengangkut supply-nya gas, perusahaan energi seperti Medco sudah melirik masuk untuk mengembangkan supply chain yang berhubungan dengan gas.